Kalian lagi dengerin Ngopi. Ngobrol Happy sambil ngopi. Hai Sobat Ngopi, welcome back. Kenalin gue Iren dan hari ini gue ditemenin sama Monica yang paling keren dan cantik. Hai Monik. Nah, Hai, episode Tante ngopi Iren. hari ini episode ngopi hari ini bakal seru banget karena kita selain ada kita berdua ya, Mon, kita Iya, kedatangan bener banget. narasumber yang super asik dan tentunya jago banget di materi yang mau kita bicarain hari ini. Siapa sih Langsung orangnya? aja ya, kita panggil ya. Oke, Nih, siapa nih? Kak Richard dari FEB UI 2019. Welcome Kak Richard. Halo, Famous banget. halo, Iren. Hai Richard. Famous banget sih ini Richard. Siapa sih yang nggak kenal ya? Enggak lah. Dia udah kenalin teman-teman, kenalin Sobat Ngopi. Ini Richard. Sekarang menjabat sebagai Korfak FEB ya, Richard? Iya, diamanatkan untungnya. Keren banget. Gimana kabarnya Richard? Sehat? Baik, puji Tuhan. Mantap. Gue sendiri mau nanya nih, kakak selama pandemi punya hobi baru nggak sih? Misalnya kayak, dikit-dikit masukin keranjang, dikit-dikit check out. Gimana tuh? Coba. Wah, kalau gue pribadi sih sebenarnya bukan tipe-tipe yang apa ya, suka begitu. Cuman mungkin ya sebenarnya itu kesenangan orang masing-masing ya. Kayak ada orang yang suka kayak ngeliat ini langsung kayak belanja, check out gitu. Cuman mungkin gue juga belanja sih, cuman belanja di tempat yang bukan e-commerce lah ya, ngomong istilah kasarnya gitu. Kayak mungkin gue lebih nge-cash di games mungkin. Terus kalau kayak apa, beberapa kali kalau pas keluar jadi suka keluarin duit lebih karena udah lama nggak keluar gitu. Jadi sebenarnya at the end sih sama ya, kayak kita keluar duit. Beda instrumennya aja gitu. Ini kan Oh, lu bicarain lu jadi lebih sering ngeluarin pengeluaran buat game. Wah. Apa karena ini ada pengaruh juga ya? Mungkin karena lu di pandemi, lu semakin sering di rumah, semakin banyak waktu luang, semakin lu banyak kena exposure sama game. Jadi lu kayak malah banyak banget nih keluarin uang di game. Padahal seharusnya tuh lu nggak perlu. Bener nggak? Iya, sebenarnya bukan sebenarnya dibilang lebih luang enggak, cuman kayak apa gimana ya? Kayak itu beberapa yang apa ya? Kayak salah satu yang paling gampang untuk kita pas lagi leisure time gitu, pas lagi leisure time kita lagi ada waktu yang kosong sedikit mungkin karena sekarang kita susah keluar ya, walaupun sekarang udah mulai boleh gitu ya. Cuman kan kemarin setahunan ini terutama pas 2020 gitu kan ya. Kayak benar-benar takut banget untuk keluar, jadinya memang salah satunya adalah ya lewat e-commerce gitu kita belanja. Terus juga kalau gue pribadi emang banyak agak teracuni dengan games ya gitu. Kalau gitu nih ya, kalau Kak sendiri kan gue emang sukanya belanja game gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak belanja game atau belanja di e-commerce itu sebenarnya kadang-kadang tuh karena kita butuh atau kita emang cuci mata aja gitu, gatel gitu. Ah, Jadi gua garukin dah. asik. Cuci mata gitu, window shopping. Ya, jadi nah, sebenarnya gue bukan expert di bidang itu sih, cuman kalau kayak menurut gue sendiri gitu ya, kayak memang terkadang kebutuhan ya kita nggak bisa pungkiri ya. Kalau kayak oh iya, kayak gue pribadi gue suka kalau belanja itu sih contohnya makanan anjing gue gitu. Kayak ya udah itu mau nggak mau kan memang kebutuhan gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga bahwa ketika gue lagi nge-scroll makanan anjing, tiba-tiba ngelihat kalau yang pas lagi nggak di search ya gitu ya di home-nya gitu. Terutama yang ada kata-kata promo atau discount or something like that, kayak wah cashback itu langsung kayak ada perasaan kayak aduh sayang kalau nggak dipakai gitu, kayak jadinya belanja beli. Nah gitu sih, jadi kayak sebenarnya memang ada faktor kebutuhan gitu, cuman gara-gara pas lihat-lihat juga jadi kayak wah gila, jadi beli juga gitu. Itu. Berarti promonya gencar banget ya sama online gini ya, e-commerce tuh. Buktinya Richard Iya. aja tertarik gitu ya. Dari awalnya mau Tertarik. beli Sampai makanan buat dogi gitu. sampai beli yang lain gitu ya. Sampai beli yang lain.
Beli apa lu emang, Cat? Kenapa? Beli apa lu emang? Gua ya gue biasa sih bukan tipe-tipe yang kayak merencanakan beli apa kalau dari e-commerce ya. Pas lagi lihat aja gitu, kayaknya ada yang kayak barangnya lucu gitu. Kayak gara-gara ngeliat gitu, cuci mata gitu, jadinya kayak pas lihat kok barangnya lucu juga nih, sabi juga nih, terus kayak murah gitu kan, beli gitu. Iya Berarti benar. most of them tuh sebenarnya nggak perlu-perlu banget ya. Cuma Ya sebenarnya banyak sih yang kayak just keinginan bukan kebutuhan. Tapi kadang belanja-belanja tuh bisa buat ini nggak sih? Refreshing, terus ngasih reward juga buat diri sendiri. Cuman ya kadang Iya. keterusan aja nggak sih, Kak? Iya, terkadang memang gimana ya? Karena keterusan itu sih yang kita nggak sadar bahwa wah, kayak mikirnya juga jangan begitu. Jadi kayak boleh sih kita mikir sih kayak oh iya buat refreshing kita, buat salah satu bikin kita supaya nggak stres gitu ya. Tapi kalau kita berpikir kayak gitu terus juga, iya uang kita jebol juga gitu. Kayak kita boleh berpikir kayak gitu, cuman kembali lagi semua kayak ada batasannya gitu. Nanti mungkin gua ada deh kayak mungkin kasih beberapa tips gitu, anjay. boleh, Gue. boleh. Lu sering jebol ya, Cat ya? Makanya lu apa bikin tipsnya gitu. Enggak. Justru gue menghindari itu. Gitu. Lu menghindari itu. Agak berbahaya kalau sampai ini ya. Gitu. Saya udah umur mulai kepala 2 gitu kan nih. Udah mesti sadar akan masa depan. Gitu. Sebenarnya itu juga sih permasalahan yang sering gue temui. Sebenarnya bukan bermaksud untuk mengeneralize ya, cuma kayak mungkin di Chart atau Monik juga pernah dengar, atau sobat ngopi di rumah juga pernah dengar kayak teman-teman sekitar yang masih muda nih ya, yang kepala 2 atau yang baru 17 tahunan lah ya, baru ABG muda. Itu kayak kita tuh lebih suka menghabiskan uang untuk kesenangan semata saat itu. Kayak kita belum mikirin buat dana darurat, buat tabungan masa depan, karena mungkin karena faktor usia juga ya, masih muda. Kalau menurut Richard sendiri, kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin gitu sebagai muda-mudi supaya segera tersadar kalau misalkan tuh kita tuh harus mulai menabung sedini mungkin. Oke. Jadi ini sebenarnya dibilang teoritis agak campur ya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ada rumus gampang gini, kayak Y sama dengan consuming plus spending gitu. Y sama dengan C tambah S gitu. Ngomong kasarnya gampang. Ngomong kasar gitu aja gitu kan. Pendapatan lu pakai untuk konsumsi dan spending. Yang berbanding terbalik kan ya. Kayak kalau lu konsum lebih pasti spending lu maksudnya spending di investasi lu gitu ya, akan saving bukan spending. Consuming sama saving. Jadi kalau consuming kalian bertambah ya pasti savingnya menurun gitu kan. Kayak sebenarnya logika biasa aja gitu sih ya. Nah, consuming sendiri sebenarnya kita nggak bisa memungkiri bahwa memang kita butuh consume sesuatu gitu. Makanya kalau consume gue lebih suka untuk membagi 2. Ada namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan gitu. Nah, mungkin kalau dari gue, saran gue adalah tipsnya kita harus pertama membedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu. Kayak kita benar-benar nggak apa-apa banget menurut gue untuk lu spend keinginan gitu. Tapi ada alangkah baiknya kalau kalian membuat budgeting. Gimana budgetingnya? Contoh, sekarang ini semua kayak sesuaikan sama your background gitu, kayak latar belakang ekonomi kalian gimana gitu. Mungkin ada yang udah kerja terus tapi masih udah kerja tapi kayak masih nginep maksudnya masih bareng orang tua gitu kan ya. Jadi kan kayak sebenarnya kebutuhan kalian tuh nggak butuh gede gitu, karena uang makan masih bareng orang tua gitu kan ya. Kayak uang listrik kan belum bayar sendiri juga gitu. Mungkin kalau ada yang ngekos ya disesuaikan lagi gitu. Tetapi kalau contohnya seperti kalian yang sobat-sobat ngopi yang mungkin masih kayak dapat pendapatan gitu ya, mungkin ada yang magang gitu kan, dapat duit terus masih bareng di orang tua, berarti kan kebutuhan sebenarnya your consuming itu bisa lebih kecil secara dari kebutuhannya gitu, karena kalian nggak butuh keluar duit kayak listrik gitu loh, uang makan sendiri gitu. Nah, bisalah digedein ke your saving gitu. Nah, tadi kan Iren ngebahas nih kayak kenapa penting banget untuk saving sejak dini gitu nih ya. Nih gue agak teoritis sedikit nih ya, kenapa begitu nih, ada asal-usulnya gitu. Nih, mungkin gue tanya dulu nih ya, mungkin ke Iren atau Monika deh, biar interaktif sedikit lah. Kalau gue ngomong doang nggak seru anjir gitu. Kayak, lu lebih pilih dapat 10.000 sekarang atau 10.000
atau ngomong kasar gini deh, 10.000 sekarang atau 10.000 besok gitu. Pilih mana? Sekarang nggak sih? Lebih cepat, lebih baik. Nah, kenapa lebih cepat lebih baik? Tahu nggak kenapa? I don't know. Kasih tahu aja lah. Kenapa tuh? Kenapa tuh, Kak? Ya, jadi gini, ngomong kasarnya gini ya. Dunia itu kan terus berinflasi ya. Jadi bahwa inflasi itu kan ada peningkatan harga barang gitu nih ya. Nah, jadi contohnya nih, secara matematika mungkin nih ya, ini sorry ya, gue agak bahas secara IPS gitu ya. Gue juga dulu anak IPA kok, cuman kayak menurut gue economics itu ilmu IPS gitu. Kenapa nggak dimasukin ke IPA gitu kan? Karena economics itu ilmu tentang people gitu. Beda sama yang kayak, kalau secara matematika nih ya, mungkin kalau kita jumlahkan kayak, oh gue dapat 10.000 di masa sekarang sama 15.000 di tahun depan gitu. Oh secara matematika udah 15.000 gitu. Gue mendingan tahun depan dapat duit 15.000 gitu. Itu masa kalau sisi kecil ya. Kalau kayak mungkin kalian 1 juta sama 5 juta di masa depan ya mungkin kalian lebih pilih 5 juta gitu. Tapi in economics it doesn't work like that gitu. In economics kalian harus menghitung apa yang namanya present value karena memperhitungkan inflasi gitu. Jadi kita memperhitungkan opportunity gitu. Makanya kenapa penting banget untuk kalian investasi sejak dini gitu. Jadi kenapa bisa gitu? Kalau kalian mungkin tahu Warren Buffett gitu ya, dia net worth-nya sebenarnya tingginya tuh pas udah umur 50-60 gitu loh. Nah, kenapa gitu? Karena kita tuh ada yang namanya compounding. Jadi semakin banyak kita berinvestasi sejak dini, sejak sekarang, nanti di akhir pas kalian umur 40-50-an tuh udah kayak tiba-tiba langsung dapat gede gitu. Kalau kata mungkin kalau gitu ya, atau mungkin Felicia Putri yang ternak uang gitu ya, kalau mungkin banyak orang yang tahu gitu. Tahu, Nah, ya tahu. kan. YouTube di YouTube Iya. gitu. Iya. Gue sendiri apa di ternak uang, cuman hampa wawancara doang. Ya cuman nggak apa-apa. Gue sangat apa ya, ini banget sama mereka, respect banget sama mereka karena benar-benar mereka bagus banget gitu. Dan salah satunya adalah kata Timothy kalau nggak salah deh, bahwa mendapatkan 1M pertama itu hal yang sulit gitu. Tapi untuk mendapatkan 1M berikutnya sangat gampang gitu. Nah, itu tuh maksudnya adalah karena kita ada efek compounding. Jadi berinvestasi itu sejak dini gitu. Efek compounding mungkin nanti kalian bisa search ya di Google gitu. Itu tuh sebenarnya kalian berinvestasi. Contoh sekarang nih, kalian investasi, dapat bunga kan gitu. Nah, bunganya itu kalian investasiin lagi. Jadi kalian tuh beli waktu gitu supaya uang kalian tuh nggak kegerus inflasi gitu. Jadi kenapa butuh kita untuk konsum itu nggak konsumerisme gitu ya, nggak konsumtif gitu, supaya kita bisa saving more, yang nanti kalian sebenarnya ujung-ujungnya adalah kalian bisa konsum itu dipakai di masa depan secara aman. Kan enak ya kalau kalian di masa depan kayak pas sudah pensiun kayak tinggal tarik-tarik duit doang gitu. Jadi Itu keinginan semua orang sih, Richard. nah Benar, iya kan benar. kayak Gue yang kaki Gua- orang udah tua. pasti pengen passive income nggak sih kayak di masa depan kayak oh ya udah gitu kan, kayak gue udah siapin duit nih, kayak sebenarnya jadi kayak gimana ya, nggak masalah lu mau kerja apapun gitu loh, kayak yang penting buat alokasi gitu. Nah contohnya gimana, contohnya 30% buat kebutuhan gitu contoh. Terus karena gue sekarang belum gede kebutuhannya, oke berarti gue bisa save 40% di investing gitu, berarti sisanya 30%-nya untuk keinginan gitu. Jadi di save kayak gitu gitu. Nah, kalau udah kalian bikin patokan di awal kayak gitu, jangan sampai kalian ngelanggar. Sebenarnya kunci kesuksesannya adalah tetap di apa yang lo rencanakan gitu. Tetap berkomitmen akan apa yang lo rencanakan. Gitu sebenarnya. Jadi kayak mungkin agak ngelantur ya, but the point is pokoknya jangan terlalu konsumsi, karena konsumsi itu kayak untuk sekarang gitu. Jadi kayak berkonsumsilah untuk sekarang ya, memang yang apa yang kalian butuhkan dan apa yang kalian inginkan sekarang gitu. Tapi jangan lupa untuk saving, untuk tetap berinvestasi gitu ya. Dan penting bener banget kata Iren, mesti sejak dini, karena tadi gue bilang semakin dini semakin kita cepet uang kita nggak kegerus inflasi gitu ya, dan semakin di masa depan uang kita bakal nambahnya tuh bener-bener kalau kata anak IPA mungkin eksponensial deh, kayak naiknya tuh langsung zret gitu, nggak lurus tapi kayak zret, kayak apa sih, parabola gitu lah gitu ya, mungkin ya kurang lebih kayak gitu. Tapi ya sebenarnya kalau kita ngomongin investasi, kita aja misalkan kayak orang muda gitu, kayak sorry nih Richard, apakah kau sudah bekerja mungkin? Kalau bekerja yang per bulan dapat salaries enggak, but kalau wages iya, untuk beberapa
momen gitu. Kayak sebelum UTS, sebelum UAS gitu, biasa ngajar, dapat wages gitu. Tapi untuk salary sih enggak. Nah, iya, mungkin karena kita usianya masih muda, karena kita juga fokus sama kuliah, akademik, Ya. jadi kita kan belum bisa full point banget kan ngejar di pekerjaan, dan kadang pekerjaan juga belum mau menerima kan kita yang masih belum Benar. lulus. Nah, itu sebenarnya, jadi kan kita juga tahu nih income kita tuh nggak stabil, benar kan? Nah, Benar. jadi kalau misalkan ngomong investasi itu agak berat nggak sih? Bukan, maksudnya buat benar-benar pemula banget nih yang mau belajar keuangan, apakah investasi itu adalah sebuah keharusan? Soalnya kita juga income-nya belum stabil. Kita kalau tadi kan Richard panduannya itu kalau bisa setiap bulan tuh harus terus-terusan apa ya, kayak kita udah bikin panduan ya 30% Alokasi. ya kalau bisa. Mm-mm. Tapi kita aja juga masih gimana gitu ya. Apa investasi mendingan nanti dulu setelah kita sudah bekerja, income-nya stabil, atau nggak apa-apa juga sebenarnya? Oke, mungkin gue lupa ada perbedaan persepsi tentang investasi gitu ya. Yang dimaksud gue di sini investasi adalah bukan investasi di instrumen keuangan aja gitu. Jadi gini, kalau sebisa mungkin sejak muda gitu ya, kita tuh memang pentingnya invest to yourself. Contoh, mungkin apa ya? Kalau gua mungkin contohnya selain belajar di kuliah gitu ya, gua mungkin ngambil sertifikasi di mana gitu. Nah, itu tuh bentuk invest to yourself juga. Kan butuh duit tetap. Gua butuh tetap biaya untuk hal itu gitu supaya nanti ketika gua kerja bisa meningkatkan income gua. Dengan meningkatkan income gua bisa invest lagi di instrumen keuangan gitu. Tapi nggak ada salahnya untuk kalian invest juga di instrumen keuangan dan invest to yourself juga sejak sekarang. Nggak apa-apa, nggak mesti gede-gede gitu. Yang penting kalian tuh sebenarnya gimana ya, yang mau dilatih selain efek compoundingnya adalah apa ya, kayak berkomitmen untuk berinvestasi sejak dini gitu. Karena kalau sejak kecil lu udah dilatih begitu, nanti pas udah gede tuh kayak nggak enak deh, kayak biasa gue udah nabung, biasa gue udah mengsisihkan untuk investasi, tapi tiba-tiba enggak gitu. Jadi itu yang mau dibangun sejak dini selain efek compounding yang tadi gue bilang bahwa kalau invest sejak dini akan semakin besar nanti uangnya di masa depan gitu. Jadi ada dari sisi psikologisnya gitu juga kayak gitu. Berarti paling pertama itu investnya di skill ya, justru paling basic Iya, di skill gitu ya. bener. Invest to yourself, skill gitu. Iya, itu penting banget juga gitu. Berarti kalau kita masih di tahapan akademik yang bisa kita invest ya, itulah pengetahuan, pengalaman, Benar. organisasi gitu-gitu itu juga cukup membantu ya sebenarnya. Iya, bahkan kalau kayak kalian sebenarnya berorganisasi juga nih, kan tetap ada, kalian tahu lah ada SUC atau apa, which is butuh duit kan, Benar. gitu. Nah itu kalau gua pribadi mengkategorikan itu sebagai tetap investasi, gitu, karena itu adding your value gitu, gitu. Keren. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan juga sebenarnya berguna juga ya buat diri kita ya. Pasti kita akan terus berkembang gitu ya. Iya, pokoknya investasi itu adalah kalau menurut gua adalah ketika lu tidak memakai uang lu sekarang, tapi mengekspektasikan return yang lebih besar di masa depan. Gitu. Ya kayak contoh itu tadi, gue sekarang keluarin duit buat ikutan sertifikasi nih. Kebetulan gue udah dapat 1 sertifikasi gitu kan ya. Terus kayak, oh ya dan nanti di masa depan harapannya gue bisa dapat kerja di perusahaan yang lebih gede. Which is returnnya lebih besar dong daripada apa yang gue keluarkan. Gitu. Jadi menurut gue investasi nggak sebatas dari keuangan aja, tapi kayak penting banget untuk kalian dari masa muda itu invest to yourself. Gitu.